Latar belakang datangnya Jepang ke Indonesia adalah Jepang berambisi menguasai dunia dengan segala pahamnya, yang dimulai dengan membangun imperium di wilayah Asia, terutama Asia Timur dan Asia Tenggara, yang dianggap makmur dan strategis. Kemudian ada restorasi Meiji, paham Hakko-Ichiyo, terus Jepang menyebut dirinya sebagai saudara tua, kemudian mencari sumber bahan baku industri, dan yang terakhir adalah keberhasilan Jepang dalam bidang militer. Proses masuknya Jepang ke Indonesia. Pendudukan Jepang di Indonesia diawali dengan pendaratan Jepang yang pertama kali di Tarakan pada tanggal 11 Januari 1942. Kota-kota yang diduduki Jepang merupakan kota-kota penghasil minyak bumi. Kedatangan Jepang di Indonesia juga pernah diramalkan oleh Raja Jayabaya dan tertulis dalam kitab Jangka Jayabaya. Alasan Jepang memilih Tarakan sebagai target utama karena Pulau Tarakan kaya akan sumber minyak yang dibutuhkan untuk Jepang dalam menggerakkan mesin perang dan menghidupkan mesin industri dalam negeri Jepang. Tujuan Jepang menduduki Indonesia yang pertama yaitu menaklukkan wilayah yang kaya akan sumber daya alam yang penting seperti minyak dan karet. Yang kedua, menguasai Indonesia sebagai pasar untuk negara Jepang. Dan yang ketiga adalah memperoleh tenaga kerja untuk membantu upaya perang Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Organisasi bentukan Jepang di Indonesia. Upaya Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia ditunjukkan dengan pembentukan organisasi untuk melancarkan propagandanya. Yang pertama adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang terdiri atas Gerakan 3A, Putra, Masyumi, dan Jawa Hokokai. Kemudian ada organisasi semi militer yang terdiri atas Seinendan, Keibodan, Barisan Pelopor, Hizbullah, kemudian Fujinkai yang terdiri atas wanita berusia 15 tahun ke atas. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Fujinkai antara lain adalah penyuluhan-penyuluhan tentang kesehatan di kampung-kampung, kemudian bertanam kapas, memintal benang, dan menenun. Dan yang terakhir adalah Gakukotai. Gakukotai terdiri atas para pelajar sekolah lanjutan dan pelatihan dasar militer yang dilakukan Gakukotai hanya dilakukan dalam seminggu selama 2 jam. Organisasi militer yaitu Heiho. Heiho dibentuk pada April 1943. Tugas anggota Heiho antara lain sebagai pemegang senjata anti pesawat, tank, artileri medan, dan pengemudi. Akan tetapi tidak ada satupun anggota Heiho yang menjadi perwira. Pangkat perwira hanya ditujukan untuk prajurit Jepang. Pembela Tanah Air atau PETA. Pada 3 Oktober 1943 dikeluarkan sebuah aturan yang disebut Osamu Seirei nomor 44. Peraturan tersebut berisi penetapan pembentukan tentara PETA secara resmi. Tugas utama pasukan PETA adalah mempertahankan Indonesia dari serangan sekutu. Kondisi kehidupan sosial bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang dapat ditunjukkan dengan adanya kebijakan-kebijakan sosial yang ditetapkan Jepang. Yang pertama yaitu mobilisasi massa. Kelompok pemuda adalah kelompok yang giat dan bersemangat dalam bekerja. Mereka dianggap kelompok yang penting untuk dimobilisasikan guna mencapai kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya. Mobilisasi massa pada masa ini berkaitan dengan upaya pemerintah Jepang meningkatkan produksi hasil bumi, terutama padi. Kemudian ada pengerahan Romusa. Romusa merupakan salah satu kebijakan yang diterapkan Jepang dalam mengeksploitasi sumber daya manusia untuk mendukung keperluan perang, misalnya membangun jalan raya dan membangun kilang minyak. Peraturan mengenai Romusa dikeluarkan oleh Somubu atau Departemen Urusan Umum. Somubu menetapkan Romusa harus berusia 16-45 tahun. Somubu juga membentuk Badan Rekrutmen Romusa. Badan ini memiliki cabang hingga desa-desa. Setiap kepala desa harus mengerahkan tenaga kerja menurut daftar yang dibuat pemerintah Jepang.